Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Suaranya kedengeran? Lai tadanga. Pakai bahasa Indonesia enggak paham dia. Pakai bahasa Minang baru paham. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Laulahu ma arafnahu. Laulahu ma sallaina. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita enggak kenal Allah. Kalau bukan karena rahmat dan kasih sayangnya, kita tidak bisa sholat pagi tadi. Tidak mungkin juga berkumpul pada pagi ini di tempat yang nama salah satu tempat di muka bumi dimuliakan Allah, yaitu Makkah, Serambi Makkah. Ini bukan Mekah baru Serambi. Semoga sesuai namanya, nurnya Makkah ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Hormat kami kepada Buya Karyadi Yahya. Maaf kalau salah sebut nama Buya. Mata Allah fi hayati. Dan juga bunda kita semua Rosmawati, Ermayati, mirip lah sama istri saya namanya Eli Ermawati. Tapi awak kalah cie nyo orang Piaman Jobata, orang rumahnya orang wak. Tapi mau nang cie Lai tahu ya nak? Ada lah. Baik Bapak Ibu yang Allah, alhamdulillah hadir juga orang gaek kami, istri kami alhamdulillah hadir, dan anak ambo hadir sedonyo, kawan-kawan Buya Dr. Aldomi alhamdulillah hadir. Semoga kedatangan kami memperkuat jalinan ukhuwah Islamiyah. Ya. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW bentuk cinta kepada beliau, cinta kepada guru-guru, cinta pada masyayikh muassis tempat ini, Buya Bahar Yusuf, dan para pewakaf, para guru-guru, orang-orang yang dulu menghidupkan sunnah Nabi di sini. Kita kirimkan semuanya, wabil khusus yang hadir pada pagi ini. Al-Fatihah. Di depan kami ada kitab Sayyiduna Muhammadur Rasulullah SAW, ditulis oleh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Sayyid, kalau orang di belakangnya ada Al-Husaini, Al-Hasani, berarti dia Sayyid. Cuma beliau ini tawadhu, enggak ditulis as-sayyidnya. Ya. Kalau di Pariaman biasanya yang zuriat Nabi itu di depan namanya ada Sidi. Cuma sayang itu tidak direkod dengan baik, tidak ditulis dengan baik, dikumpulkan secara rapi, lalu dikaji ulang, diteliti kembali, nanti ketahuan ternyata Sayyidina Ali pernah menanam darahnya di sini. Itulah maknanya. Ada zuriat Nabi, zuriat Sayyidina Ali di tanah Minang. Dan tidak hanya di Periaman, sampai ke pelosok-pelosok. Bahkan di Jambi, di Palembang ada beberapa kampung mukanya muka Arab semua. Kalau kita kan Arab maklum. Kalau itu Arab semua. Kalau istri saya beneran Arab. Alhamdulillah ya. Kalau kita Arab maklum. Itu mereka masih zuriat Nabi SAW. Karena zuriat Nabi ini sudah datang ke sini sejak abad pertama Hijriah. Sahabat-sahabat Nabi sudah datang ke Indonesia, dulu disebut Tanah Jawi, itu sejak abad pertama sudah ada. Maka di Aceh itu
ada satu atau dua kuburan yang diyakini kuburan sahabat Rasulullah SAW. Masalah percaya nggak percaya itu urusan lain. Di Gresik ada nisan yang menunjukkan apa? Ada perempuan yang berasal dari abad pertama Hijriah. Ya. Tes, samo, lebih rancak. Le mengerti operator suara bukete. Artinya negeri kita dahulu sudah banyak interaksi dengan Arab. Di Arab ada jahe nggak di Arab? Lihat ada orang bertanam jahe di Arab. Di Maluku bertanam. Di Arab maklum tidak mungkin. Tapi kata jahe muncul di dalam bahasa Arab, yaitu zanjabil. Zanjabil, dan itu cuma tumbuh di daerah Khatulistiwa. Di Arab tidak pernah tumbuh pohon yang kemudian digunakan untuk mengawetkan jasad, namanya kapur. Ini bukan cocok logi ya, ini sudah diteliti orang Barat. Di surat yang kita baca kalau subuh Jumat rakaat kedua surah Al-Insan disebutkan kafura. Apa arti kafura? Orang Arab itu pakai pohon kapur untuk mengawetkan dan untuk melezatkan, membuat makanan enak. Dulu berarti sebelum Nabi Muhammad SAW lahir sudah ada hubungan budaya dan kebiasaan, hubungan perdagangan antara negeri kita dan Arab. Kapur dipakai oleh Fir'aun. Fir'aun itu kan gelar. Fir'aun itu semuanya dibaluti dengan kapur. Padahal di Mesir tidak ada pohon kapur. Nggak ada pohon kapur. Itu pasti dari negeri kita. Bahwa negeri ini sudah punya hubungan dengan sana. Dan semua ini disebut sebagai pohon-pohon surgawi. Kapur, apa tadi? Ya, salsabila, apa itu salsabila? Ya, air mengalir. Semua itu gambaran surga, dan gambaran surga itu contohnya ada di negeri kita semua. Maka negeri ini disebut oleh seorang syekh dari Mesir dulu permisalan surga. Ada gunung-gunung, taman, di bawahnya ngalir. Jadi orang kita malah senangnya cari padang pasir, enak. Pai ke Arab, bopoto dake unto di belakang padang pasir. Cobalah tinggal di situ Kak Sari, minta pulang. Adik-adik kita kuliah ke Timur Tengah, sebulan pertama menangis itu hari. Tapi bahala tiket mahal, ke pulang balik. Para satis, para muhibbin Rasulullah SAW, saya dengar tempat ini diberkati dengan banyaknya para ulama dan para dai yang datang. Saya belum pantaslah disebut ulama, belum pantas juga disebut wali Allah, tapi saya cinta ulama dan cinta semua wali-wali Allah. Kalau kita cinta, insya Allah nanti digabungkan dengan mereka. Kita akan membaca, mengambil berkah dari kitab ini, bab mahabbatus sahabah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab mencintai sahabat, bab cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada ayat, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu
tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ayah-ayah kamu, wahai para sahabat, wahai umat Muhammad, anak-anak kamu, orang tua kamu, saudara kamu, pasangan kamu, keluarga kamu, harta yang engkau tumpuk, perniagaan yang engkau khawatir rugi, dan rumah yang engkau senangi, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada jihad fisabilillah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan urusannya. Urusannya itu artinya musibah atau kiamat. Allahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak berhidayah orang-orang yang fasik. Satu kali Sayyidina Umar bawa separuh hartanya kepada Nabi SAW. Lalu dalam hatinya dia mengatakan, saya orang paling mencintai Nabi. Sampai di tempat Nabi SAW, ternyata Sayyidina Abu Bakar telah membawa semua asetnya, tidak tersisa satupun. Dan terjadi dialog antara Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan di rumahmu? Apa jawaban Abu Bakar? Allah wa Rasuluhu. Aku tinggalkan kepercayaan, keyakinan kepada Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi terdiam. Sudah mantap sekali Abu Bakar. Abu Bakar tidak pernah nantang Nabi, bahkan memberikan semua hartanya untuk perjuangan Nabi. Sayyidina Abu Bakar tidak mampu menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Karena setiap kali menatap Nabi, Abu Bakar menangis. Itulah Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar tahu Nabi itu siapa, sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar melihat begitu, cemburu di hatinya, tapi cemburu yang positif. Maka dia bawalah semua hartanya, yang tadinya cuma separuh, dibawa semua. Dalam hadis yang lain ada sambungannya. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkaulah yang paling aku cintai setelah diriku. Apa kata Nabi? Ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min malihi waladihi wan nasi ajma'in. Ini asbabul wurudnya. Cuma hadisnya terpisah-pisah. Wahai Umar, tidaklah sempurna imanmu. Kalau bagi Umar lain, tidaklah sah imanmu. Tapi ulama kita belakangan memberi rukhsah terjemahan ini. Tidaklah sempurna. Tidaklah sempurna imanmu sampai engkau lebih mencintai aku dari dirimu dan semua manusia dan hartamu. Gimana? Sudah sampai begitu belum? Belum. Kita lagi belajar cinta sama Rasulullah. Kita baru belajar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang cinta berkorban, maka ada orang berangkat pagi pulang sore untuk menafkahi keluarganya, baik suami atau istrinya. Jika mereka bersepakat saling bekerja atau salah satunya bekerja, semuanya karena cinta, tidak ada lebih. Jika kepada anak, istri, pasangan, suami, orang berkorban, kenapa kepada zat yang wajib dia lebih mencintainya dia tidak berkorban? Maka kita harus punya pengorbanan. Nanti bukti, ya Rasulullah, aku telah berkorban. Apa yang kita korbankan? Dahulu Heraklius dalam Sahih Bukhari bertanya kepada pedagang-pedagang Mekah, konglomerat Mekah, ditanya. Yang paling vokal namanya Abu Sufyan. Waktu itu ia belum Islam. Dipanggil Abu Sufyan, ditanya oleh Kaisar di istana. Wahai Abu Sufyan, nah ini ada teksnya di sini, di halaman 593. Bagaimanakah cinta umat Muhammad kepada nabinya?
Apa jawaban beliau? Ma ra'aitu ahadan minan nas yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Tidak pernah sejauh aku berkeliling di dunia, kata Abu Sufyan, ini suka kemana-mana, ada orang mencintai sosok melebihi cintanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau cinta seseorang kepikiran terus Buya. Sahih enggak? Buya dulu kepikiran beliau. Kita kalau seneng, kita kepikiran terus. Keluar kota, nggak bersamanya, kepikiran terus. Bekerja, nggak ada dia, kita kepikiran terus. Begitulah. Tapi adakah kita merindukan Nabi Muhammad SAW lebih banyak daripada merindukan pasangan Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini kitab saya loncat-loncat aja ya. Ini ada kisah perempuan. Perang Uhud itu sahabat Nabi itu hanya 313. Dan waktu perang Uhud itu ada seorang perempuan punya ayah, punya saudara, dan punya suami, semuanya syahid fisabilillah. Dia sedih. Tapi ketika dikabarkan itu, yang terbayang bagi dia bukan suaminya, bukan ayahnya, bukan anaknya. Siapa yang dia tanyakan? Ma fu'ila bi Rasulillah. Apa yang terjadi pada kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka enggak tanya, ayahku sudah masuk surga, suamiku sudah masuk surga, anakku telah bertemu Tuhannya. Enggak bertanya lagi. Yang ditanya siapa? Kaifa fu'ila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu sahabat-sahabat mengabarkan. Sahabat bingung, ini kok perempuan enggak menanyakan keluarganya sama sekali. Lalu mereka mengatakan khairan bihamdillah. Nabi Muhammad baik-baik saja. Si perempuan itu matanya mulai berkaca-kaca, dia tanya, arunihi hatta anzura ilaih. Pertemukan aku, perlihatkan aku sosok yang aku kasihi itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hatiku senang. Betulkah ia masih hidup atau ia telah tewas di medan juang? Lalu dibawalah dia ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jauh dia melihat Nabi, matanya langsung menetes. Apa kata beliau? Telah mendekat. Kullu musibatin ba'dak, ba'da salamatik, hayyinun haqir. Wahai Rasulullah, musibah apapun yang penting tidak mengenaimu wahai Rasulullah, itu kecil bagiku. Ayahandaku berpulang, kekasihku berpulang, anakku berpulang. Yang penting kau belum berpulang wahai Rasulullah, itu kebahagiaanku. Begitu dulu sahabat-sahabat Nabi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu ini kalau ke suaminya berjuang fisabilillah, dakwah, ngajar, atau suaminya menghabiskan uangnya untuk membantu orang, untuk berdakwah, enggak usah protes. Jangan nanya, nanti anak kita gimana? Biarkan dia. Setiap suami dapat karamah, dapat kemuliaan dari Allah, istri ikut angkat. Keluarga, orang tua semuanya diangkat. Nggak ada yang kita sanggup ya, kayak gini. Nggak ada yang sanggup. Saya hanya sanggup menceritakannya. Itu pun menceritakannya nahan-nahan. Karena awal membaca kisah ini kita nangis. Nah, menceritakannya saya mencoba agak sedikit waras sedikit. Karena orang-orang yang cinta itu majnun, orang cinta itu gila. Akalnya dihilangkan oleh Allah, yang muncul rasanya. Maka muncullah kitab Laila Majnun. Itu bukan orang gila. Itu yang ditulis oleh wali Allah tentang Laila Majnun. Orang yang mabuk dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Suatu kali sahabat Nabi Anas bin Malik ditemui oleh muridnya Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani ini kawan dari Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Apa kata Thabit? Ya Anas, wahai tuan guru Pak Anas, manakah tangan yang tangan itu dulu bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW? Lalu dia mengatakan, ini tangannya. Apa kata Imam Thabit? Wahai Sayyidina Anas, izinkan wajah hina Thabit mencium tangan yang dulu mencium makhluk paling mulia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dicium, menangis. Anas menangis, dia pun menangis. Terharu mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Anas? Tidaklah ada malam illa wa ra'aitu habibi, kecuali aku melihat mimpi ketemu kekasihku. Jaga enggak jaga sama bagi Sayyidina Anas. Tiap malam dia enggak rindu lagi sama yang lain-lain, cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengajak cinta kita naikin dari cinta nafsiyah kepada cinta zatiyah, cinta ruhiyah, cinta abul arwah, mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka murid beliau, murid Thabit, murid-muridnya terus sampai Imam Malik, Imam Ja'far. Imam Malik itu kalau disebut nama Nabi, bulu romanya kecil orang awak, bulu roma merindiang. Ya, tagak bulu Ramadan. Itu yang terjadi pada Imam Malik. Lain dengan Imam Ja'far Shadiq, guru Imam Malik. Setiap disebut nama Nabi Muhammad dia langsung terdiam dan enggak bisa ngomong. Sallallahu alaihi wasallam. Hatu Ustaz. Teh talu, Nabi tak pernah minum teh talu Ustaz. Bah kira-kira. Ya, Nabi tak pernah minum teh talu, tu nak minum teh talu loh. Jadi kawan kami Buya mendengar kecek seorang alim, An-Nabi ma syariba laban al-baqar. Nabi tidak pernah minum air susu sapi. Semenjak saat itu cuma nazar, wallahi la ashrabanna laban al-baqar. Demi Allah saya tidak akan minum lagi air susu sapi. Orangnya salah faham. Nabi tidak makan nasi, bahkan nak bersumpahnya nak makan nasi. Ya kan? Nabi Nabi ngopi-ngopi nak. Tidak ada. Maka hadis mengenai fadilah kopi itu bukan hadis Nabi, itu wali yang menyebutkan. Bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah paham. Nanti ada yang salah paham. Lucu, Buya, beberapa tahun lalu masih ingat enggak? Orang minum air kancing. Mohon maaf bahasanya agak jorok sekali. Kancing unta. Air pipis unta diminum. Lihat kenapa ya? Pakai lu video lu viral lu. Lucu. Baca hadis enggak pakai ilmu. Hadis itu barang bahan, barang mahal yang bisa mengolahnya ahli fikih, ahli akidah, ahli tasawuf. Itu yang bisa mengolah. Ini cuma bahan. Disebutkanlah riwayat bahwa di masa Nabi ada sekelompok orang datang ke Nabi, lalu dia terlihat sakit kuning. Nabi kemudian memberi mereka makan, minum, dan yang mereka minum tidak hanya susunya, tapi juga albanaha wa abwalaha, susunya onta dan air seninya. Bagi kira-kira hadis itu ditolak oleh Imam Syafi'i, pemahaman bahwa bukan hadis ditolak, pemahamannya bahwa air kencing onta itu boleh diminum. Pipis onta menjijikkan enggak? Menjijikkan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa salah satu ciri najis menjijikkan. Itu fikih Syafi'i. Imam Malik tidak.
Adapun hadis tadi oleh Imam Syafi'i dikhususkan bab darurah. Ad-darurah tubihul mahzurat. Obat kalau sudah darurat baru boleh, bukan bab sehari-hari. Oleh kawan dibacakan hadis onta, susu onta plus ada minum deh kawan. Alhamdulillah terkenal di sebentar. Jadi membaca hadis itu tidak boleh dengan nafsu. Baca hadis ada ilmunya. Maka muhaddis la yajuzu alaihi ay yufti. Ahli hadis tidak boleh berfatwa kecuali dia seorang yang faqih, ahli fiqih. Tidak boleh berbicara ilmu akidah kecuali dia ahli kalam. Tidak diperkenankan bicara tasawuf kecuali mengambil ilmu tasawuf. Nah, balik kita ke bab itu. Para sahabat apabila mereka berpisah dengan Nabi, mereka menangis. Satu kali Sayyidina Muaz dikirim oleh Nabi Muhammad SAW bertugas ke Yaman menjadi mufti. Apa kata beliau? Ya Muaz, wahai Muaz, innaka asa alla talqani ba'da hami hadza. Wahai Muaz, mungkin setelah tahun ini kita tidak bertemu lagi. Wala'allaka an tamurra bi masjidi hadza wa qabri. Mungkin engkau hanya bertemu masjidku dan kuburku. Bah, kira-kira kalau ada orang mengabari begitu, menangis tak? Nangis. Fabaka Muaz jaz'an li firaqi Rasulillah SAW. Maka Sayyidina Muaz nangisnya berat. Berarti Nabi Muhammad SAW sudah mengabarkan beliau akan berpulang. Benar gak? Guru kami Kiai Ali Mustafa Yaqub 2 minggu sebelum wafat mengabarkan hal yang sama. Bahkan setahun sebelumnya beliau sudah mengatakan dan membacakan kalimat yang mirip dengan kalimat ini. Jadi wali-wali Allah itu diberi kabar, ilham. Cuma ada yang ilhamnya jelas, ada yang ilhamnya samar-samar. Sayyidina Muaz nangis. 2 minggu sebelum guru kami wafat, beliau mengatakan, in muttu fa'alaikum bil ma'an. Kalau aku wafat, saya titipkan pesantren. Tolong dilanjutkan. Tuh semua teman-teman kita dengar itu waktu itu. Tidak sampai kami ngajar kitab hadis Kutubus Sittah saat itu. Hari Kamis ngajar di masjid, rumah beliau di seberang jalan. Kok hari itu aneh, mendung, tiba-tiba perasaan gak nyaman. Oh ternyata dikabari Tufya Syekhuna Ali Mustafa Yaqub. Disitulah air mata mengalir. Cuma kalau kita kisahnya beliau menangis lo balik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Ummu Aiman. Ummu Aiman malam-malam kehabisan air minum. Jadi Nabi suka berkunjung ke keluarga-keluarga jauhnya. Salah satunya Ummu Aiman. Rasulullah buang air lah di satu botol. Botolnya botol khusus untuk taruh air. Dulu belum ada WC dalam rumah. Maka orang-orang dulu kalau buang air mesti jauh ke padang. Ada lembah khusus. Jika malam hari mereka buang air di satu bejana. Lalu Rasulullah SAW bangun malam hari, buang air kecil di situ. Lalu beliau tidur lagi. Setelah beliau tidur, tiba-tiba Ummu Aiman masuk. Lihat, ada air kan ya? Ternyata ada air di satu bejana. Fasyaribat minhu. Lalu dia minum dari air bejana itu.
Pagi-pagi Nabi lihat, lah kok nggak ada. Nabi tanya, ya Ummu Aiman, hai Ummu Aiman, apakah engkau minum air itu? Kata Aiman, iya wahai Rasulullah. Malam tadi aku kehausan. Dulu kan tidak ada dispenser kan, tidak ada air galon, air aqua, apa namanya, tidak ada. Fasyaribtu minhu, aku cari-cari ketemu, aku minum. Nabi larang nggak? Apakah Nabi najis? Apa kata Nabi? Perutmu tidak akan pernah sakit selama-lamanya, wahai Ummu Aiman. Maka dalam mazhab Syafi'i ada satu qaul ini tidak masyhur tapi ada. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini kan ada mazhab untuk awam, ada khas. Ini yang khasnya. Para imam kita mengatakan apapun yang keluar dari tubuh Nabi khusus laysat binajis, tidaklah najis. Walaysa minal hadatsain mutanajjisain, yang keluar itu bukanlah hadas-hadas yang najis, khusus Nabi Muhammad SAW. Gimana cara bayanginnya? Pernah punya bayi atau megang bayi yang belum mengkonsumsi kecuali air ASI ibunya, air susu ibunya, harum nggak? Terutama yang laki-laki. Kalau bayi laki-laki, kalau dia buang air kecil cukup dipercik, yurashu. Kalau perempuan baru dibersihkan, baru dicuci, sama. Tapi tetap sama, tidak bau, malah harum. Nabi SAW tangannya kuat, tapi harum seperti bayi, bahkan lebih harum dari bayi. Nabi jika jalan di suatu tempat, di tempat itu jika beliau sudah tidak ada, tempat itu harum beberapa menit. Itulah tadi kenapa ada setiap mahal qiyam ada orang. Nah, itu rahasianya ya. Itu sanadnya ke situ. Itu bukan buatan orang Yaman, itu bukan. Itu namanya simbolis, rumus ya, tasyabbuh bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehingga ketika kita mahal qiyam kita merasakan seakan-akan Nabi melewati kita. Nah, dalam ilmu hipnosis itu dipakai oleh mereka, training motivator mereka menggunakan itu, bau, harum, video, suasana itu akan mengingatkan kepada hal-hal yang paling kita sukai dan cintai. Setelah Nabi SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar berkalam kepada Sayyidina Umar, ya Umar, ayo kita berziarah, berkunjung kepada Ummu Aiman seperti dulu Rasulullah berkunjung kepada Ummu Aiman. Kama kana Rasulullah SAW yazuruha. Nah, ini sunnah. Nah, tolong dihidupkan nanti Buya. Dulu Buya Bahar Yusuf pernah bersilaturahmi ke siapa? Kembalikan silaturahmi ke beliau. Ini sunnah. Cara-cara ihsan kepada orang yang sudah wafat, tidak hanya kirim doa, tapi juga berkunjung kepada orang-orang yang dulu dia kunjungi, berziarah ke tempat yang dulu dia berziarah. Ini salah satu ajaran Nabi SAW. Maka berkunjunglah mereka kepada Ummu Aiman. Sampai pada Ummu Aiman fabakat, beliau menangis. Bertanyalah Sayyidina Abu Bakar dan Umar, ya Ummu Aiman, ma yubkiki, apa yang buat engkau menangis? Jadi Ummu Aiman lihat Abu Bakar, Umar. Biasanya ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Nabi, ada Umar. Sekarang ada Abu Bakar, ada Umar, tidak ada Nabi SAW. Apa kata beliau Ummu Aiman? Inni la'alamu anna ma'indallahi ta'ala khairun min Rasulillah. Aku sangat mengerti bahwa Rasulullah berpulang itu lebih baik bagi Rasulullah. Walakin, tapi aku menangis bukan karena Nabi berpulang. Aku menangis annal wahya qad inqata'a. Wahyu telah terputus minas sama. Karena beliau ngomong begitu,
Dulu Abu Bakar Umar ada masalah apapun tanya ke Nabi, wahyu turun. Abu Bakar jadi khalifah, banyak masalah, wahyu tidak turun. Maka menangislah mereka berdua. Mereka berdua menangis. Betul wahai Ummah Aiman, kira-kira begitu. Sekarang banyak masalah kita, wahyu tidak turun. Untung Quran sudah sempurna. Jadi mereka punya majelis mengenang Rasulullah SAW. Itulah cikal bakal majelis Nabi, majelis Maulid sallallahu alaihi wasallam. Nih dalil Maulid. Apa dalil buat Maulid? Nih dia. Bahwa sahabat berkumpul, mereka menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat Ibnu Asakir yang ditolak oleh kelompok-kelompok yang anti Maulid, mereka katakan ini hadis palsu. Disebutkan kisah yang luar biasa mengenai Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu gak sanggup lama-lama di Madinah, karena setiap kali melihat lorong-lorong Madinah, dia melihat Nabi Muhammad SAW seakan-akan berjalan. Maka beliau merantaulah ke Syam, ya. Kata Imam Ibn Asakir an Bilal radhiyallahu ta'ala anhu annahu nazala Badariyan, bahwasanya Sayyidina Bilal tinggal di satu tempat namanya Badari di Syam. Lalu beliau mimpi bertemu Rasulullah SAW. Ini dalil bahwa menceritakan mimpi itu sunnah. Sunnah menceritakan mimpi ketemu Rasulullah, salah satu tradisi sunnah salafus soleh. Banyak hari ini ngaku ikut salafus soleh, tapi mimpi ketemu Rasulullah dilarang. Nggak boleh cerita, nanti orang-orang syirik. Apa hubungannya mimpi dengan syirik? Syirik itu menyembah selain Allah. Mimpi tidak pernah menyembah selain Allah, ya. Beliau bermimpi Nabi SAW ba'da wafatih, setelah Nabi SAW wafat. Wa huwa yaqul, Nabi bersabda, ma hadhil jafwah ya Bilal, apa-apaan ini wahai Bilal, amma an laka an tazurani, kenapa kamu lama tidak berkunjung menziarahiku? Nabi cuma bertanya begitu di mimpinya. Maka Sayyidina Bilal bangun, fantabaha Bilal hazinan khaifan. Beliau kalau bahasa orang awaknya tasinta. Tasinta malam hari. Apa itu bahasanya? Lah berubah lah seminang ini. Beliau bangun, intabah khaifan hazinan. Beliau ketakutan dan sedih menangis. Sudah lama tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dalam mimpi. Kan banyak yang berkalam, seandainya mimpi ketemu Rasulullah itu benar, itulah banyak ulama-ulama sahabat dan tabi'in mimpi. Ini buktinya. Ente aja nggak tahu, ya? Kalian aja nggak tahu karena nggak mau baca. Padahal semua ada di kitab. Katanya ahli hadis, ahli sunnah, tapi giliran yang begini nggak mau baca, ya. Jadi hadis sunnahnya cuma beberapa aja. Man ahdasa, ya? Apa hadisnya? Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu farad kullu bid'atin dhalalah wa kullu. Di dua hadis diulang-ulang, digiling terus. Inilah sunnah, inilah sunnah, ya. Alhamdulillah beberapa belas tahun kami bangun tidur ngaji hadis, sebelum tidur 2 jam ngaji hadis. Begitu terus bergelima terus dengan hadis. Nggak ada tuh sok-sok ngadis gitu, nggak ada, ya. Sok-sok ahlu sunnah nggak ada kita. Kita hanya mengatakan kami sedang berusaha mengikuti ahlu sunnah. Sayyidina Bilal fa'ata faraqiba rahilatahu ila al-Madinah fa'ata qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal lewat karena mimpi ini belum berangkat dari Syam, perjalanan sekitar setengah bulan, sampailah di Madinah. Sampai di Madinah ternyata di situ sudah ada Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Bilal yabki wa yabzagh wajhahu alaih. Sampai ke kubur belum nangis. Maka nangis di kubur bukanlah khurafat. Nangis di kubur bukanlah syirik. Nangis di kubur salah satu tanda ada rahmah di dalam qalbu, kasih sayang di dalam qalbu. Yang enggak boleh jambak-jambak rambut. Nah, dulu
awal-awal ziarah dibolehkan Nabi, perempuan dilarang. Maka kata Ummu Atiyah, nuhina an ziyaratul kubur walam yu'zam alaina, hadis sahih Bukhari. Kami dulu dilarang, tapi larangannya tidak sampai haram. Maka hadis ini lebih sahih dari hadis Imam Tirmizi, la'ana Rasulullah SAW zuwaratil kubur. Rasulullah melaknat peziarah kubur perempuan. Ini hadis sudah dihapus oleh hadis ini, mansukh. Ditambah ada hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku larang, sekarang aku bolehkan. Hadis Imam Muslim, hadis sahih. Cuma syaratnya gitu, kalau perempuan harus ditemani oleh teman perempuannya atau mahramnya. Kalau enggak nanti jambak-jambak rambut, nangis nanti copot jilbabnya. Ya. Nah, itu yang enggak boleh ya. Kalau kuat lanjut, kalau enggak kuat enggak usah. Marhaban Buya Riswandi dan rombongan. Kami panggil beliau Pak Siwang. Mursyid Ambo. Tafadhal diantar beliau ke teh. Tafadhal. Antar beliau ke teh. Ke teh Pak. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Sir. Alhamdulillah. Silakan, Pak. Silakan. Allahumma shalli ala sayyidina. Izin Abu. فأقبل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنه فجعل بلال يضمهما ويقبلهما. Datanglah Sayyidina Hasan dan Husain menemui beliau, Sayyidina Bilal. Yang paling mirip dengan Nabi siapa? Sayyidina Hasan. Tapi yang mirip dengan Sayyidah Fatimah, Sayyidina Husain. Maka beliau tidak tahan, ingin memeluk mereka. Dipeluk, dicium-cium semuanya. Karena dulu Al-Hasan wal Husain main-main, yang menjaga adalah Bilal. Dipeluk, nangis, dan mereka itulah reuni Maulid Nabi Muhammad SAW. Mereka berkisahlah tentang Nabi. Ya. Apa kata Sayyidina Al-Hasan Husain? Natamanna nasma adhanaka alladhi tu'azzinu bihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sayyidina Bilal, kami berharap engkau berazan seperti dulu engkau berazan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala sathal masjid. Lalu beliau naik ke tempat. Jadi dulu karena tidak ada mikrofon, ada tempat khusus muazin tinggi. Di situ Sayyidina Bilal azan. Dulu tidak ada mikrofon karena tidak ada suara bising, tidak ada suara motor, tidak ada suara musik. Maka kalau ada orang azan, itu bisa radius sekian kilo terdengar. Maka mulailah beliau berazan. Falamma qala Allahu Akbar, irtahabbat al-Madinah, irtajjat al-Madinah. Ketika beliau azan, bergetarlah seluruh isi Madinah. Ibu-ibu yang tadi lagi masak, berhenti masak, keluar. Abu Isa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Apakah Muhammad kembali Allah bangkitkan? Anak-anak bingung. Ada apa dengan ibu-ibu? Orang-orang tua semua keluar. Mereka berkumpul di masjid mendengarkan Sayyidina Bilal berazan. Tapi sampai di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kharajat al-awatiq an-nisa min khudurin wa qalu Abu Isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama ru'ya yawm akthar bakian wala baqiya bil Madinah ba'dahu akthar min dhalika al-yawm. Di saat beliau membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua orang-orang di Madinah datang ke masjid dan semuanya menangisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata beliau di sini, tidak ada lagi nangis berjamaah melebihi nangisnya saat itu. Maka merindukan Nabi, menangisi Rasulullah bagian daripada salah satu ahwal cara para ulama sahabat mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bawa tahan-tahan dari tadi. Jangan sampai hujan belum beko serambi Makkah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berdasarkan teks ini, para ulama kita mengatakan rindu itu akan tambah kuat jika kita mendengarkan suara merdu, yang suara merdu itu dulu hadir orang yang kita kasihi. Makanya banyaklah orang-orang kalau rindu kepada kekasihnya, dia dengarkan lagu-lagu. Kalau sahabat rindu, yang mereka dengarkan adalah azan Sayyidina Bilal. Itu boleh disebut nangis berjamaah, sekota Madinah nangis. Anak-anak muda pun yang gak mengerti, mereka pun ikut nangis. Melihat orang tuanya merindukan Nabi SAW, mereka pun nangis. Sallallahu alaihi wasallam. Itu bab nangis-nangisnya ya. Kini bab yang agak serius. Dahulu beberapa tahun lalu, kira-kira tahun-tahun 60, 70, 80, itu ada seorang syekh namanya Syekh Al-Buti nulis kitab Fiqhus Sirah. Fikih sirah, memahami sirah Nabi Muhammad SAW. Itu buku terbaik menurut kami tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW. Silakan dikaji, dibaca. Sudah ada terjemahannya. Apa kata beliau? Disebutkanlah beberapa hadis bahwa para sahabat bertabarruk. Apa ditabarruk? Tabarraka ya tabarraku tabarrukan. Mengambil berkah. Kata kawan, berkah itu dari Allah. Betul. Bukan berarti berkah itu tidak turun kepada makhluk. Kalimat yang benar, tapi maksud dia batil. Dia menyebut kalimat itu untuk melarang orang bertabarruk. Ya, padahal berkah Allah turunkan ke langit, ke bumi. Sayyidina Anas, ini indahnya hidup Sayyidina Anas. Yang dia pegang tidak hanya tangan Nabi. Nabi meninggal, disimpan rambut Nabi. Nabi meninggal, dia simpan satu tongkat Nabi namanya Usayyah, tongkat kecil. Sayyidina Anas belum tua. Itulah dalil guru walaupun belum 40 tahun disunahkan bawa tongkat. Nah, Buya kalau pas maulid bawa tongkat Buya, ya. Ada tongkat Buya, nanti kita kasih ijazah musasal bil asa. Dibawa setiap maulid minimal atau pas ngajar. Ngajar-ngajar taklim yang sifatnya khas ya, dibawa tongkat. Sayyidina Anas meninggal, dulu tongkat Rasulullah dipegang kemana-mana. Beruntungnya tongkat ini membersamai Nabi. Tapi ada kayu yang kurang faham bab peruntungan, tapi dia lumayan beruntung, yaitu sandaran Nabi. Kayu yang dulu sandaran Nabi. Ketika Nabi dibuatkan mimbar, kayu itu menangis dan didengar oleh semua orang di masjid. Nah, inilah karomah sahabat. Sahabat mampu mendengarkan tangisnya pohon. Kalau kita mendengarkan itu hari ini, mungkin setengah-setengah kilo. Lah mengecek-ngecek surang sesuai. Makanya itu tidak diperdengarkan kepada kita. Berkalamlah Nabi kepada pohon, kepada kayu yang jadi sandaran. Dia elus-elus, lalu diamlah dia. Ayatuhan nakhlah, wahai kayu kurma. Kayunya dari kurma. Maukah engkau aku tawarkan satu? Bersamaku tetap jadi sandaranku atau masuk surga? Sayangnya sang kayu
tidak punya akal, maka dia pilihlah surga. Padahal yang jadi sandaran dia, itulah yang megang kunci surga. Dek kayu indah barakah. Tapi kayu yang satu ini gak pernah protes. Kayu yang di tangan Nabi, Usayyah, tongkat kecil. Tongkat itu sampai Nabi wafat masih bersama Nabi dan diwariskan ke Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Maka memelihara warisan-warisan guru, warisan-warisan masyayikh itu bagian dari sunnah sahabat Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Anas, ini rambut Nabi SAW, disimpan di rambut Nabi. Rambut itu dia peroleh dari ayahnya Abu Talha. Abu Talha adalah orang kalau sekarang disebut mutawif, yang menjaga Nabi ketika lagi umroh dan haji. Waktu tahallul Nabi nggak kayak orang kita hari ini. Tahallul nggak pernah mau botak, takut berkurang kurang gantengnya, berkurang rancaknya. Padahal rancak di muka bukan di rambut. Jadi siapa yang umroh haji laki-laki tahallul potong, karena Nabi mendoakan 3 kali rahmat. Allah marham al-muhallakin. Para istri-istri ini, perempuan-perempuan punya saudara laki-laki umroh botaan kepala suami itu, ya. Sampaikan, kamu tetap indah gagah di wajahku walaupun kepalamu botak. Nabi ambil rambut, apa kata Nabi? Ya Aba Talha, ayahanda dari Anas, aqsim bainan nas, bagi-bagikan. Rambut itulah yang sampai sekarang masih tersimpan di kalangan sebagian ulama dan habaib. Masih tersimpan. Cuma ada yang saya punya rambut Nabi. Nah, ada yang diam-diam. Mungkin gak rambut Nabi masih ada? Kan Nabi sudah mati 1400 tahun. Nah, ini kan kalam-kalam orang gak beradab. Mengatakan Nabi mati itu soal adab. Kenapa Sayyidina Umar marah kepada orang yang mengatakan mata Muhammad? Yang boleh mengatakan Nabi mati itu cuma Allah. Afa immata au qutila, itu di Quran. Sahabat menyebutnya wafah, tufya atau intaqala ila rafil ala. Hanya satu riwayat bil makna yang menyebutkan mata. Yang sahih mereka enggak nyebut kata mati. Kenapa? Di Quran lebih tinggi nabi atau syuhada? Mana yang lebih tinggi? Oke. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan para syuhada itu mati. Itu larangan, ini dalilnya. La makruh mengatakan Nabi mati. Karena Nabi lebih tinggi dari aulia. Bal ahya'un inna rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi Allah SWT, mendapatkan rezeki. Berarti ada rezeki yang bukan rezeki zahir, tapi rezeki batin. Sayyidina Anas wariskan rambut ini kepada muridnya Ubaidah kepada Ibnu Sirin. Apa kata Ubaidah dan tabi'in? Hazihi ahabbu ilaina, rambut-rambut ini lebih kami cintai minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu rambut Nabi. Ummu Salamah sakit, tapi sakitnya bukan sakit fisik, sakit rindu. Maka dia keluarkan di lemarinya ada beberapa rambut Nabi, dia celup ke air. Dia sapalah Rasulullah dalam salawat-salawatnya, rambut Nabi disimpan, lalu airnya diminum, langsung sembuh. Sallallahu alaihi wasallam. Syirik nah. Kalau syirik sahabat Nabi, istri Nabi syirik dong. Syirik itu hanya dua, syirik menyembah selain Allah dan meyakini ada kekuatan sebanding Allah. Itu syirik. Jadi ada syirik, ada dua. Satu, menyembah selain Allah, meyakini ada kekuatan sebanding dengan Allah. Adakah umat Nabi Muhammad yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Allah? Ada enggak? Enggak ada.
Maka di dalam Burdah ya, dikatakan, jangan engkau yakini Nabi Muhammad itu seperti orang Nasrani meyakini Nabi Isa. Jika engkau paham bab ini, maka pujilah dia sesukamu. Itu bukanlah syirik. Ya, bagi yang salah faham, yang mengatakan memuji beliau, mengingat beliau, tabaruk itu syirik, dia tidak membaca Sahih Bukhari, Muslim, Budut Tirmizi. Syekh Al-Buti mengatakan bahwa tabarruk, mengambil berkah Nabi SAW, baik fisik ataupun non fisik, itu sunnah masyru'ah, sunnah yang disyariatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lain dengan seorang syekh, dia sebutlah oleh Syekh Al-Buti di situ orang yang menganggap bahwa bertabaruk itu syirik, namanya Syekh Albani. Nah, dulu saya memfavoritkan Syekh Albani, tapi setelah bertemu dengan anak Syekh Al-Buti, saya mulailah sadar bahwa Syekh Albani ini perlu dikritisi. Dan Syekh Al-Buti mengkritisinya dahsyat sekali. Kata Syekh Albani, enggak boleh tabaruk itu syirik. Ternyata Syekh Albani tidak ngaji akidah dengan mendalam, sehingga menganggap syirik yang bukan syirik. Tawassul syirik. Tawassul dengan orang yang mati dan tidak hadir syirik. Padahal sahabat-sahabat, tabi'in dan ulama-ulama dari dulu generasi ke generasi mereka biasa bertawassul. Disitulah saya mengkritisi Zakir Naik dan orang nggak mau paham. Kita pencinta kajian Zakir Naik, kristologi, tapi kalau dia masuk ke bab akidah, dia bukan seorang ahli akidah, dia dokter. Perlu kita kritisi. Yang nggak boleh dikritisi cuma Rasulullah SAW. Ar-Razi boleh dikritisi, silakan dikritik. Boleh nggak kritisi Buya? Boleh nggak? Boleh. Kritisi Imam Bukhari boleh nggak? Boleh, apalagi cuma Albani. Ibu-ibu pakai ameh dah, Bu. Kalau di Jawa ameh itu emas. Emas itu banyak. Ada yang bertubuh, ada yang balogam. Ya Bu ya. Albani memfatwakan haram perempuan pakai emas. Ibu-ibu ini pelaku haram semua. Karena dia tidak ahli fikih. Dia cukup jadi peneliti hadis, jangan berfatwa. Cuma sayang dia berfatwa. Seandainya Syekh Albani tidak berfatwa, dia akan dihargai banyak ulama. Insya Allah. Cuma sayang ya, beliau sudah wafat. Kata Qatadah bin Nu'man, suatu malam aku keluar muslimah, gelap. Lalu aku berkata, "Lau ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahidtu ma'ahu as-salat." Seandainya memungkinkan aku datang ke Nabi dan salat bersamanya. Fa fa'altu falamma dakhaltu al-masjid. Lalu aku melakukannya dan masuk masjid. Tiba-tiba ada Rasulullah malam hari di masjid. Fakultu, wahai Rasulullah, bi abi wa ummi inni unisuka ya Rasulullah, aku merindukan engkau wahai Rasulullah. Maka rindu kepada guru itu bukan rindu kepada guru itu, merindu nur Nabi Muhammad SAW yang ada pada guru itu. Maka kita merindukan guru. Rindu enggak dengan guru? Guru punya guru nak. Guru punya guru, bersambunglah silsilahnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kita rindu kepada Rasulullah SAW. Maka merindukan guru itulah jalan at-tariq ila syauqin Nabi SAW. Orang yang tidak pernah merindui gurunya tidak tahu cara merindukan Nabi Muhammad SAW. Kata Qatadah, inni unisuka ya Rasulullah, aku merindukan engkau ya Rasul. Tengah malam. Faqala Rasulullah sallallahu khudh hadzal urjun fatahassan bihi fa innaka idza kharajta adaa laka 10 amamaka wa 10 khalfak.
"Hai Qatadah, ambillah tongkatku ini." Jadi Nabi punya tongkat dan dikasih nama. Ada tongkat namanya Urjun. Jadikan ini sebagai bentengmu, pertahananmu. Jika engkau keluar, maka tongkatmu akan bercahaya. Bercahaya 10 langkah ke depan, 10 langkah ke belakang, kiri kanan. Ini beliau. Itu karena rindu. Dan hadis yang lebih sahih, ini sering saya sampaikan. Sayyidatuna Aisyah menjahit malam hari pakai lampu dama. Tahu lampu dama nak? Biasalah. Tahu-tahu jarumnya jatuh. Jarum jatuh, Sayyidatuna Aisyah mencari-cari jarum. Karena dulu dama itu cuma terangnya ke atas, ke bawah pun gelap. Fadakhala Rasulullah SAW al-hujrata. Tiba-tiba Nabi masuk ke kamar. Fa'adha'a wajhuhu, maka cahaya wajahnya menyinari semua sudut daripada kamar. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidah Aisyah mengatakan, "Oh, ini dia jarum." Kadang-kadang nur Muhammad itu Allah terbitkan dan Allah zahirkan. Kadang-kadang Allah sirkan di dalam dada. Allah sirkan dan dititipkan di semua dada orang beriman. Maka nur kita, kalau kita masih ada rindu kepada Rasulullah, berarti ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak leh. Alah tenang. Lah tapi ya. Tanya jawab lah nak. Jadi kesimpulannya, mencintai Nabi itu adalah syarat sah iman sempurna. Dan mencinta mesti ada pengorbanan, korban waktu, korban harta, korban perasaan. Nabi adalah orang yang paling banyak berkorban. Jadi jika ingin menghidupkan majelis-majelis sunnah Nabi, maka kita akan dituduh bid'ah, akan dicaci maki, akan dianggap sesat. Siap-siap jalan ya. Tapi tenang, yang penting penduduk langit mencintai kita. Penduduk langit tidak mungkin mencintai kecuali yang memiliki langit dan bumi mencintai. Ya. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya. Dan yang kedua, tabarruk, mengambil berkah bukanlah bab akidah, tapi bab mahabbah. Mahabbah masuk ke bab tasawuf. Dan saya sampaikan berkali-kali, siapa yang bergerak di bidang fatwa, jangan berfatwa di bidang tasawuf. Tasawuf itu sudah ada ahlinya, tidak memerlukan fatwanya para mufti. Fatwanya orang-orang yang bergerak di fatwa. Tidak perlu istilah-istilah, nilai-nilai, kaedah-kaedah yang disampaikan ahli kalam. Ahli-ahli tasawuf itu sudah mensyaratkan bahwa tasawuf yang sahih akidahnya Ahlussunnah bermazhab fikih. Enggak usah khawatir. Ya. Barangkali itu semoga bermanfaat. Kalau ada tanya jawab, tafadhol ya. Balik. Alhamdulillah syukran jazilan ala iqamah. Semoga perbuatan yang beliau hadirkan menjadi embun petunjuk dalam kebersamaan jiwa dan hamba hamba, menjadi air penumpang sehari dalam kegelapan menjadi negara. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kami persilakan kepada seluruh tamu undangan dan para santri untuk mencicipi selai yang telah disediakan oleh panitia, dan kami harap kepada anggota Jamiatul Hadrah untuk membawakan satu qasidah. Kepada yang kami persilakan. Ayo. Ayo. Lah ada sendok apa? Sendok apa? Nah, itu. Biarlah macam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi
Acara-acara kita berdua. Disortir boleh, dibaconya terserah. Hah? Diwakili aja berarti. Nah, baik, alhamdulillah sekarang kita akan membacakan pertanyaan dari audiens ya. Baik, pertama ini namanya ada pertanyaannya. Yang pertama, amalan apa yang dilakukan agar kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi? Yang kedua, amalan apa yang kita lakukan untuk mengatasi permasalahan? Nah, saya jawab ya. Itu pertanyaan dunia akhirat.
untuk bermimpi ketemu Rasulullah. Mimpi itu dalam ilmu psikologi, dalam ilmu neurologi, alam bawah sadar. Sadar nggak? Lagi sadar? Sebenarnya setiap kali kita mendengarkan orang bernyanyi, ceramah yang menarik menurut kita, itu kita sudah masuk ke alam bawah sadar, dalam keadaan sadar. Kita sadar tapi masuk ke dalam. Itulah rahasianya. Jangankan bertemu dalam mimpi, dalam jaga pun boleh. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang mampu mencapai ketenangan seperti tenangnya orang tidur dalam keadaan jaganya, dia akan melihat apa yang dilihat orang dalam mimpi. Orang mencelik tua, mencelik tua. Itu secara ilmiah penjelasan tentang hakikat mimpi. Hadis Nabi Sahih Bukhari, man ra'ani fil manam fasayarani yaqzah. Siapa yang mimpi bertemu aku akan melihatku dalam keadaan jaga. Itu rahasia. Silakan konfirmasi ke ahli neurologis kalau nggak percaya. Ya, ada gelombang-gelombang otak, theta, beta, gamma, macam-macam. Gelombang otak yang tenang itu hanya bisa diperoleh kalau jiwa tenang. Jiwa tenang, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi orang-orang yang zikir, qalbunya akan sadar dan masuk ke alam yang sangat tenang, seperti orang-orang tidur tenang. Jadi kita kalau gelisah bisa tidur enggak? Maka kalau ada murid ambo sedang zikir jamaah bakaruhnya, ambo galak alhamdulillah, bertinyo tanangnya berzikir. Itu bukan menghibur diri itu Bu ya, asli itu ya. Dulu 2014 pertama kali kami mentalkin secara terbuka. Apa-apa umur 60 tahun kita mulai talkin afdhalu dzikri la ilaha illallah. Itu ada 40 orang karena acara terbatas waktu itu. Dan ketigonya lebah karuah la ilaha illallah dan berbunyi. Tapi dikonfirmasi orang, ini enggak merasa lalu, ini merasanya berzikir. Tenang di sampian. Ya, ambo acok membuat acara jo, Bang Dik, tahu Bang Dik doang? Bang Dik doang. Pertama ditalkin zikir, kita mintanya Bang, ayo zikir setengah jam aja. Setelah saya ditalkin, dia zikir. Allah, Allah. Mata dipejam, lidah dikunci. Ada beli mau orang saksi Bang Dik ngorok. Orang lah bubar, ini masih bakaruh aja loh. Akhirnya adalah salah satu orang awak, orang sangka agak jayis deh. Di kerajurnya Bang Dik, jago Bang Dik. Kece orang sangka kok. Abang lalu tadi oh. Enggak, saya enggak tidur kok. Saya zikir nyebut Allah. Mengalamilah Bang Dik dan kawan-kawan waktu itu yang Nabi kalamkan walaupun sekali seumur hidupnya. Mataku tidur, hatiku tidak tidur. Lain kalau para jomblo, mataku tidur, pikiranku melayang, melayang ke kamar seberang. Ya, santri-santri ya. Lain galaunya, Pak. Jadi mimpi ketemu Rasulullah itu ilmiah, bisa dijelaskan secara ilmiah. Dan bertemu dalam keadaan jaga itu pun masuk dalam kaidah ilmiah. Cuma sifatnya subjektif. Orang itu mampukah dia merasakan ketenangan dalam keadaan jaga? Kami ziarahlah ke pendiri Kesultanan Brunei. Bukan mau ceramah, mau ziarah, mengunjungi kawan-kawan. Namanya Asy-Syarif Ali. Kami bawalah kawan.
Itu kawan nggak pernah ziarah padahal masih zuriat. Nggak pernah ziarah ke Syarif Ali. Kita ajalah zikir berdiri. Tidak mau kalau ziarah biasanya berdiri, bukan duduk. Kecuali ada isyarat duduk, baru kita duduk. Dalam berdiri itu kita zikir. Ternyata kawan-kawan zuriat Syarif Ali ini hanyut. Seakan-akan mimpi, tapi beliau jaga. Melihat Syarif Ali duduk di depan. Dia sebutkan semua ciri-cirinya. Mungkin itu kejadian. Jadi cara supaya bertemu Rasulullah nggak perlu nunggu mimpi. Merindukan Nabi dalam jaga lebih afdol daripada mimpi Nabi 7 kali. Ya, menyadari cinta kepada Rasulullah dalam keadaan sadar lebih afdol daripada mimpi Nabi 1000 kali. Karena orang yang merindukan Nabi dalam jaganya, berarti dia mampu masuk ke dalam dirinya dalam keadaan dirinya berkecamuk dengan dunia. Man arafa nafsahu faqad, itu dia maknanya. Jadi saya tidak menjanjikan mimpi ketemu Nabi. Kalau mimpi kehendak kita atau bukan? Tidak bisa berkehendak, tidur aja. Tapi kalau merindukan Nabi bisa diundang, bisa ditepuk-tepuk kolbunya. Kami menyarankan bacalah salawat abaruh. As-salatu wassalamu alaik ya abaruhi ya Rasulullah. Nanti boleh nih tim salawat mau mulai Simtiduror baca, mulai pembukaan. Coba sama-sama. As-salatu wassalamu alaika ya abaruhi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya abaruhi ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai ayahanda ruh kami. Itu dibaca berulang-ulang. Pakai irama yang kita suka. Orang Sunda pakai irama Sunda, orang Jawa pakai irama Jawa, orang Minang irama Minang, Melayu irama Melayu, orang Batak pakai gaya Batak. Yang penting membuat jiwa kemudian tenang, merindukan Nabi Muhammad SAW. Dalam kerinduan itu muncullah nur Nabi Muhammad SAW. Syukur-syukur Allah kasih pertemuan dengan beliau. Ya, insya bid'ah enggak sholat begitu? Enggak. Di Simtuduror di bagian doa khatam ada lafaz Nabi Muhammad disebut Al-Ab Al-Akbar. Al-Ab Al-Akbar. Temu enggak? Doa khatam, temu? Apa arti Al-Abul Akbar? Abi, aba, abu, ayahanda, akbar yang agung, ayahanda ruhku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu nama Rasulullah Abur Ruh atau Abul Arwah, bapak ayahanda sekalian ruh. Silakan diamalkan itu berulang-ulang, terutama hari Jumat, malam Jumat. Ya. Kalau kami mulainya kalau lagi mau zikir, jadi murid yang hatinya keras, ilmu kebatinannya banyak, tidak sempat dimandikan, bersihkan pakai sholawat. Istighfarkan, sholawat. Adakah yang lebih besar daripada sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 1 sholawat 10 keberkahan. Kalau tulus bisa Allah lipat gandakan. Ya, jadi silakan diamalkan. Kita menyebut dengan istilah lain sholawat kerinduan. Ya. Jadi jangan sholawat hanya sebatas mencari pahala, tapi sholawatlah dengan ruh dan jiwa. Dan yang kedua, apa amalan supaya apa?
Masalah bisa selesai. Ada dua. Mengatasi masalah. Pertama, masalah selesai kalau ruh berpisah dari badan. Nah, ini mau? Nggak mungkin kan? Maka yang kedua, Rasulullah setiap kali ada masalah boleh membaca doa, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah rabbul arshil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Hadis Bukhari Muslim. Tiada yang berhak disembah, tiadalah yang mencipta aku kecuali Allah, tiada yang mengurus aku kecuali Allah. Rabbul arshil azim, jangankan diriku, aras yang meliputi alam semesta pun itu sanggup dia urus, apalagi cuma urusan kecilku. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard, tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Langit bumi pun Allah urus, apalagi cuma urusan kecilku. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wal arsyil karim. Ditutup dengan kata karim. Allah itu yang mengatur arasy yang agung, lalu karim. Karim itu pemurah. Maka kita berdoa, ya Allah, dengan kemurahan-Mu mudahkanlah semua urusanku. Jadi doa itu menghilangkan kepanikan. Jangankan urusan yang besar, urusan kita yang besar, yang lebih besar dari urusan ini Allah selesaikan, yaitu langit dan bumi. Apalagi cuma urusan hati, urusan patah hati, urusan rezeki, urusan rumah tangga, urusan bermasyarakat, dicaci maki, dipuji, itu urusan kecil. Ini amalan Nabi Muhammad SAW. Ya, itu ada di istighosah yang diamalkan ulama-ulama Ahlussunnah di Jawa. Ya, coba agak panjang. Nah, silakan diamalkan itu. Ya, tafadhal. Ada lem ya? Pertanyaan selanjutnya yaitu kapan penciptaan Nur Muhammad dan hubungan Nur Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur Sayyidina Muhammad SAW diciptakan sebelum aras 4000 tahun cahaya. Disebutkan dalam kitab Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Kutub Rabbani berjudul Sirrul Asrar. Sudah ada terjemahannya, silakan dicari. Bahwa nur Nabi Muhammad SAW telah Allah ciptakan 4000 tahun sebelum aras. Maka lebih mulia mana, Nur Muhammad atau aras? Nur Muhammad SAW. Sayyidina Jibril diizinkan untuk menatap cahaya itu setelah dia bersolawat ribuan tahun, baru diizinkan menatap nur. Maka disebutlah solawatnya salawat Jibril. Itu ilham-ilham dari para ulama ya. Sallallahu ala Muhammad. Nabi Adam melihat nama Nabi Muhammad yang punya nur itu bertulis di tiang-tiang aras. Kok bukan namaku di situ, tapi ada nama. Siapa? Nama Muhammad. Itu tahunnya bukan tahun kita ya, tahun 1000 cahaya. Jadi saya menyebutnya ada referensinya. Yang nggak percaya nggak masalah, karena ini bukan bab akidah. Disebut bab ontologi, bab hakikat. Bab hakikat bukan untuk diyakini, tapi untuk dirasa-rasakan. Ya, malam yazuk lam ya'rif, yang tidak merasakannya tidak akan mengerti. Maka tolong para mufti jangan fatwakan bab yang begini, karena bab hakikat tidak bisa difatwa. Antum fatwakan, tanggung jawab aja dunia akhirat. Ya, kita nggak usah urusan fatwa-fatwa ini. Allah Ta'ala meniupkan hembusannya itu bernama Ruh Ahmad. Allah tataplah Ruh Ahmad, berkeluarlah cahaya darinya. Ini cara ulama menjelaskan. Disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mempertanyakan apakah ruh itu makhluk tidak makhluk, bid'ah.
Karena tidak ada di Quran penjelasan ruh itu makhluk atau tidak makhluk. Yang pasti ruh bukan zat Allah. Dan tidak ada, ruh itu bukan benda. Tidak ada seorang ustadz, katanya si mursyid, Pak, katonyo mursyid, diambilnya puntung rokok, ikonya tuh. Jadi Allah itu menghembuskan ruh, puntung rokok dipisahnya dua, iko zat Allah ko ruh. Akhirnya kita tegur Buya, Buya, le mengaji sifat 20. Jangankan zat Allah, ruh pun tidak bertempat, tidaklah jisim, tidak bisa dipisah-pisah. Ruh itu tidak pernah nyatu dengan tubuh, dia cuma punya alaqahnya namanya amrullah. Kalau amrullahnya diputus, itulah disebut kematian. Ketika Allah menghembuskan ruh, bukanlah seperti puntung rokok. Allah itu bukan benda, puntung rokok itu benda. Baralah jahilnya orang yang mengatakan itu, berarti dia membayangkan Allah benda. Jadi jangankan ke Allah, ruh dia sendiri dia nggak paham. Bah kira-kira ke mursydan itu tuh ya, lisah aja mursyid itu nak. Sahnya kita tuh gurunya tahu. Gurunya lo meninggal. Kadang-kadang kok kaji dapat di jalan, mursyid dapat di jalan. Oh, mursyid dapat di jalan. Itu ngecek mursyid tuh. Bapak Ibu yang mengenal Allah, kadang-kadang kita gregetan di balai. Disampaikan itu nggak terima. Karena memang berdebat itu tidak pernah membuat orang menerima kebenaran. Tidak akan menerima mereka. Ya. Jadi kapan Nur Muhammad dicipta? Sebaiknya pertanyaannya nggak begitu. Apakah hakikat Nur Muhammad SAW? Itu lebih baik. Kalau kapan, lu nado kalkulator bisa hitungnya lagi. Ya, lu nado. Maka kalimatnya kita sebut saja 4000 tahun sebelum itu kalam dikalamkan oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Nur Muhammad dicipta, sedangkan Ruh Ahmad tidak disebutkan dicipta, hanya disebutkan manfuh, nafakhtu, aku hembus. Kalau orang ahli Quran tidak berani menggunakan lafaz yang tidak digunakan Quran. Yang makhluk itu bashar, sedangkan ruh disebut dihembus. Sudah sebutkan begitu, kan kita ikut Quran. Mempertanyakan itu termasuk bagian daripada bid'ah. Mencari-cari masalah baru. Kawan punya logika, kalau tidak makhluk kholik dong. Itu logika filsafat Yunani. Dalam ilmu mantik Aristoteles. Kita ngikut Quran bukan ikut Aristo. Yang mengatakan kalau tidak makhluk berarti kholik. Itu siapa yang berkalam? Aristoteles. Masa orang tarekat ahlu sunnah wal jamaah berimam kepada Aristoteles? Imam kita bukan Aristoteles, imam kita Quran. Wal Qur'anu imami, Quran adalah imamku. Di Quran cukup apa yang Allah kalamkan, itu gitu kalamkan. Yang pasti ruh tidak menempati badan. Apalagi Allah, ruh tidak pernah berkurang, bercerai. Masih banyak penjelasannya, ya, masih banyak penjelasan gitu. Tapi mengenai kajian lanjutannya kita sudah tutup. Kajian tentang ruh itu kalau ambo hanya bahas sebatas yang di kitab ini. Lebih dari itu kita sedang skip, ya. Tapi kalau orang bertanya tentang yang berkaitan dengan itu, kita sebutlah, ya. Cahayo, ada cahayo? Dulu lampu mengeluarkan cahaya. Cahaya itu berarti ada sumbunya, sumbu berarti ada minyaknya. Ini ilustrasi. Maka Nur Muhammad itu bersumber dari minyak itu. Ini ilustrasi aja. Surat An-Nur ayat 35. Tidak timur, tidak barat, la syarqiyah wala gharbiyah. Disebut zaitunah mubarakah. Itu kan bahasa-bahasa majazi semua. Jadi ikhwah sekalian, kajian Nur Muhammad, kajian hakikat, kajian tentang masa lalu kita sebelum kita dicipta. Dan itu membuat kita rindu.
Bako ada majelis orang pertemuan reuni ya nak? Karena orang merindukan masa lalu. Jika kita merindukan kampung fisik, maka ruh pun merindukan kampung rohani. Setiap kali orang menyebutkan kisah Nabi Muhammad SAW, dia sedang merindukan ayahanda rohani. Jika dia membahas Nur Muhammad, dia sedang merindukan kampung cahaya, kampung rohani. Jika dia bicarakan tentang ilmu ruh, walaupun tentang ilmu ruh, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kamu hanya diberi sedikit, tapi sedikitnya Allah banyaklah bagi kita. Ini bukan sedikitnya ambo, sedikitnya Allah. Sedikitnya Allah, banyaknya kita. Kata kawan, kajian buku bare. Tapi bagaimana yang mau sampaikan di majelis di YouTube itu baru istilah apa? Cik minyak. Ada istilah itu nak. Itu baru seketek yang kita kemudian pelajari secara rohani. Jadi kajian-kajian ma'rifat, kajian-kajian zikir yang kami sampaikan itu baru setetes dari ilmu Allah yang dititipkan ke dalam diri. Masih banyak, lautan ma'rifat itu luas sekali. Kalau indah dibuka, mati lebih. Jadi ciri-ciri satu ilmu akan hilang. Ilmu itu ditutup. Bersurat mati orang nama surat itu, mati lo ilmunya. Innallaha yaqbidul ilma la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak pernah mencabut ilmu itu. Misalnya buya kan banyak ilmunya, baca kitabnya, digamparnya orang hilang ilmunya. Atau dipagangnya orang dan ambil ilmunya masuk ke kepalanya. Tak bisa. Ilmu itu hilang biqabdil ulama kalau ulama dicabut. Dan mencabut itu ada dua, ada qabd bernama maut, ada qabd yang kedua mautul qalbi, matinya qalbu orang alim. Maka matinya qalbu orang alim itu kematian ilmu pertama. Nah, kita enggak mau. Tapi resiko kalau membuat muka kajian Nur Muhammad martabat 7 tentang ruh, pasti adakan orang yang ingkar. Itu sunnatullah. Yang ingkar siapa? Orang yang mengaku Ahlussunnah juga. Tapi yang masih ingat kalam guru kami, guru beliau juga, guru kami di Payakumbuh, Abuya Hasan Basri Jalil Datuk Sati. Beliau berguru ke Malalo. Maka nanti selepas dari Siko, abang mau ziarah insyaAllah. Ya. Kata beliau, ambo dulu merasalah paling Ahlussunnah. Adu ahli bid'ah kami debat. Tapi lama-lama lah banyak orang kalah debat, lah takut lah orang jawab. Rasa batuhan tu tak jauh sebut. Sifat 20 hafal, wajib 20, mustahil 20. Ya, jaiz je, wajib ke Nabi sekian, mustahil ke Nabi sekian, jaiznya pun je. Tapi rasa batuhan bako nak do je. Lah cari guru macam-macam. Jadi setiap datang ke guru, pertanyaannya apa? Oh tuan guru, jadi sebenarnya batuhan tu itu pertanyaan tu gawat. Ditantangnya setiap guru dia beliau. Guruku ada yang ngeluar kitab, ada yang mengajak berdebat. Akhirnya beliau kalau diajak ngeluar kitab lebih hebat beliau baca kitab daripada guru-guru tu. Kalah orang. Pulang ke rumah, ayahandanya bernama Syekh Jalil An-Naqsyabandi Al-Khalidi. Orang seorang mursyid yo. Akhirnya beliau, angku kalau kau mencari ilmu batuhan, gurunya tak usah jauh-jauh, tak usah sampaikan dari sebarang. Di ujung simpang, di atas simpang Utampa dan Tanyuh, di situ ada seorang syekh namanya Syekh Muhammad Kanis. Orang kau dulu seperguruan Syekh Jalil ayahanda Syekh Hasan Basri, seperguruan dia Syekh Muhammad Kanis. Ambillah ilmu dari beliau, engkau akan tahu rasa batuhan. Ngaji di situ, sobok apa yang diajarkannya? Diajarkannya teknik merasakan nama Allah dalam qalbi, namanya talqin zikir. Menangis-nangis, malulung-lulung, aiko kiranya jauh-jauh ngaji, berputar ke Sumatera, kiranya guru tak jauh dari rumah, hanya berantara.
ilmu merasukan. Nah, ketika kita menyebutkan salawat tadi itu ma'ajaja diri untuk merasukan awak punya Rasul namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjangnya jawabnya. Boleh. Baca aja ya. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Buya, Afwan, namanya keturunan Rasul kan dari nasab Sayyidah Fatimah berlanjut ke Rasulullah. Pertanyaan besar, kenapa nasab itu dari Sayyidah Fatimah? Karena nasab itu dari kalangan lelaki. Suka Rasul dong. Emang boleh ngatur-ngatur Rasul? Ya nggak boleh. Nah itu kalau pakai sekali kepala. Nasab Nabi itu Nabi sendiri yang mentakrirnya. Apa kata Nabi tentang Fatimah? Makanya Sayyidina Ali nggak boleh mempoligami Fatimah sampai Fatimah meninggal. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Damuha dami, darahnya darahku. Waman azaha azani, siapa yang menyakitinya menyakitiku. Darahnya darahku. Oh itu 5 orang kaji Nur Muhammad tuh. Orang kalau berbicara Nur Muhammad itu caranya salah satu auratnya gitu. Darahnya Fatimah itu darahku. Maka Sidi Ahmad Al-Ghumari di Tonja mengatakan Fatimah afdal min Abi Bakar. Menurut siapa? Menurut Sidi Ahmad. Bakal lebih afdal dari Ali. Karena zuriat Nabi SAW turunnya dari Sayyidah Fatimah. Nah bertanya orang Minang, kan lucu. Di Minang nasab kasih tuh kan aneh tuh. Le boleh mau protes nak. Bako orang Minang nasabnya kamainya. Aja wak, suku den, suku kuang. Dan kelama ada den. Kan boleh kita begitu kan? Itu adat kami, harus anakku. Nabi mengatakan damuha dami, darahnya darahku. Apa urusan lu gitu? Urusan kita. Ya. Emang gua pikirin kata Nabi kira-kira gitu kalau ada orang nantang. Jadi nasab Nabi, lalu Nabi mengkalamkan dalam hadis Abu Dawud. Ini hadis kedua. Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu bukan hanya sekedar pewaris rohani, tapi juga pewaris nasab dari keturunan Fatimah. Aleh. Itu nas dari Nabi SAW. Minni, dariku. Berarti nasabnya Nabi Muhammad SAW jalur Sayyidah Fatimah. Ambo beruntung walaupun tidak dapat orang awak, orang rumah tu gila masih zuriat Sayyidina Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Ya. Adatnya orang situ, nama kampungnya kalau situ kan kami kan sebut Padang, ya. Situ pakai L, Palang. Orang kalau menikah di situ laki-laki tinggal di rumah Badusi, hanya di kampung itu, kampung orang-orang. Inilah saudara suku Langka Minang luas. Cuma baunnya belain, baun tepi laut. Bau tepi laut itu di Padang. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, nasab Nabi. Jadi nasab itu ada patrilineal, ada matrilineal, tergantung yang dianut. Orang Minang adalah matrilineal terbesar di alam semesta, bukan Indonesia. Sepanjang alam kok ada, orang Minang lah yang paling besar matrilinealnya dan terjaga sebegini. Dan yang kedua Yahudi. Tapi ingat awak ada Yahudi doh. Kita bukan Yahudi, ya. Cukup bahwa Nabi bernasab pelanjut nasabnya adalah Sayyidah Fatimah. Karena Nabi mengatakan darahnya darahku, maka siapapun zuriat Nabi di darahnya ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita hormati. Mau nyo alim, mau partainya semua Jawa, nyo pergerakannya semua Jawa atau enggak. Maka mau ta'zim kepada semua habaib.
Dan mencintai habaib bukanlah ajaran Syiah semata, tapi itu ajaran Ahlus Sunnah yang kita anut. Jadi kalau ada yang salah faham menuduh kita Syiah, jangan Sarami Mekah kalau dituduh Syiah ada orang. Dia acok mengundang Habib Jo Syarifah ya kan. Katanya Syarifah Halimah Idrus lah kamari kan. Habib Saleh. Banyak, saking banyaknya lupa dia. Barangkali itu ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi terakhir pertanyaan ini yang Assalamualaikum Abuya, bagaimana pendapat Abuya tentang studi hadis kontemporer di perguruan tinggi Islam yang cenderung mengkritisi disiplin ilmu sekolah hadis yang telah mapan serta konsekuensinya bagi mahasiswa Indonesia di masa yang akan datang. Syukur. Kurang bertanya kalau nggak Pak dosen mahasiswa. bagus ya. Ilmu hadis, ilmu alat. Alat tuh boleh diubah. Yang penting hadisnya jangan diubah. Ilmu hadis pun berubah zaman per zaman, masa per masa. Zaman per zaman, masa per masa. Di zaman Imam Syafi'i, hadis dhaif disebut hadisun saqim. Di zaman Imam Bukhari, mulailah muncul Imam Ahmad dan Imam Tirmizi menyebut hadisun dhaif. Di masa Imam Abu Daud semasa dengan Imam Bukhari tadi, hadis yang bagus disebut hadisun salih. Jadi tidak orang soleh tu. Hadis yang soleh. Maka berkembanglah istilah, masing-masing ulama punya istilah. Imam Bukhari mengatakan hadis A sahih, tapi kata Abu Daud tidak, ini hadis tidak sahih. Jadi antara imam pun berbeda pendapat mengenai hadis ini sahih atau tidak sahih. Jadi kesahihan hadis bukanlah dari Nabi, tapi dari para ulama yang meneliti. Barulah kemudian muncul Imam Abu Nu'aim, Imam Al-Hakim, dan dikumpulkanlah perdebatan itu semua oleh imam namanya Ibnu Salah. Ibnu Salah inyo maja yang inyo kalamkan tuh ditulis oleh muridnya. Jadilah itu namanya Muqaddimah Ibnu Salah. Buku itu dipakai, tapi kitab beliau pun masih dikritisi. Jadi buku itu semakin banyak yang memujinya, semakin banyak yang mengkritisinya, semakin populer itu buku. Dan buku Ibnu Salah adalah buku yang paling banyak dipuji dan dikritisi. Sampai kini ada namanya Baikuni. Anak-anak di sekolah baca Baikuni, Matan Baikuni. Matan Baikuni itu diringkas dari matan teksnya Ibnu Salah. Ada perubahan. Jadi kalau kini di dunia kampus ada perubahan perkembangan hadis, itu sesuatu yang mesti terjadi. Tidak boleh tidak terjadi. Oleh karenanya juga, kalau ada orang mengkritisi Bukhari, orang yang mengkritisi Bukhari, boleh kita kritisi juga. Salah satu yang berani mengkritisi Bukhari, salah satunya namanya Albani itu. Sahih Bukhari, sahih enggak? Sahih. Albani mengatakan ada 2 hadis yang tidak sahih di dalamnya, bahkan lebih. Tuh, orang yang mungkin sebagian orang mengira Albani lebih alim dari Bukhari, ya salam. Ya. Ada lebih dari 30 hadis di Sahih Muslim dianggap dhaif sama Albani. Jika dia boleh kritik Albani, boleh kritik Bukhari, apalagi kita. Ya. Silakan ada yang mau kritisi Sahih Bukhari, nanti siap-siap antum mungkin dikritisi, masih mending dikritisi. Yang parahnya tidak dihiraukan sama sekali. Ubahnya kawan-kawan ambo yang doktor-doktor tuh banyak mengkritisi Sahih Bukhari. La yultafat ilaih. Tidak satupun orang melirik bukunya. Orang. Ya. Jadi ilmu hadis berkembang dan di negeri kita ini dulu ada seorang syekh namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, orang kayu tanam, Piaman, kakek dari Siko. Beliau dan ayahnya dan pamannya
itu hijrah ke Mekah, lahir di Mekah. Jadi ayahnya menikah di Mekah, mungkin bawa istrinya ke Mekah, wallahu alam. Lahirlah anak namanya Muhammad Yasin. Syekh Muhammad Yasin itu punya guru lebih dari 1000. Kira-kira meriwayatkan lebih dari 60 thariqah. Meriwayatkan, bukan mentarbiyah, hanya meriwayatkan. Dan tidak ada kitab keilmuan agama di dunia kecuali beliau punya sanadnya, silsilah ijazahnya. Jadi sodok ilmunya punya sanadnya. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Padang. Ya, beliau pernah dulu dibawa oleh Buya Hamka kemari waktu musabaqah. Buya Hamka pun baru sadar di akhir hayat beliau. Setelah beliau bertemu Syekh Al-Habib Abdul Qadir Segaf di Jeddah, kemudian bukan di Jeddah ya, mungkin di Surabaya atau di mana. Kemudian ketemu beberapa Habib dan mereka semua murid Syekh Yasin Al-Fadani. Baru sadar beliau. Makanya Buya Hamka di akhir hayatnya betul-betul sangat dekat ke tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harapan Abo nanti sampai Mekah atau Ma'had Ali atau IAIN UIN, kayaknya UIN itu agak sulit, buat multaqa ilmu hadis, mengenang kajian-kajian keilmuan Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, itu tampailah do 3 acaranya ya. Allahumma shalli sallim barik alaih. Khalas. Ya. Aduh. Terakhir Buya sekarang. Assalamualaikum. Saya mau tanya, bagaimana hukum memudahkan pelarangan akal surat? Lah ada videonya nak? Mbak cukup nak? Tapi supaya lebih clear, mengucapkan selamat Natal ada nggak di zaman Nabi? Tidak ada. Sahabat tidak ada. Tabiin tidak ada. Baru muncul di tafsir Ibnu Katsir. Beliau menafsirkan la yashhaduna zur. Zur di situ artinya tahiyatul milad. Mengatakan tahiyatul a'yad ya, mengucapkan selamat kepada perayaan agama-agama. Tapi itu kan tafsir. Tafsir boleh salah. Boleh keliru, boleh berlainan. Ambo tidak usah karena ambo bukan mufti. Fatwa oleh beberapa guru. Kita bandingkan 2 fatwa. Satu fatwa ulama Al-Azhar dan institusi yang kedua Darul Ifta, dan kelompok yang berikut yaitu ulama Saudi. Hanya Saudi loh ya. Lalu pendapat Saudi diikuti oleh MUI. Semoga MUI nanti merevisi kembali di fatwa. Minimal memberikan alternatif, jangan satu jalan. Hanya Saudi manhajnya apa gini? Mazhabnya Al-Wahhabiyah. Ajaleh anti mazhab. Al-Azhar jauh lebih tua daripada Saudi. Saudi kan baru jadi 19-an. 1994 Turkismani hancur, 1933 Mekah Madinah dikuasai oleh Wahabi. Barulah clear negara Saudi. 1933, bukan 1924. 24 Turkisman yang jatuh. Al-Azhar sudah berumur ratusan tahun dan ulamanya mu'tabar. Dulu Syekh Nawawi Al-Bantani pun kena situ, Abdul Karim Amrullah ayah Buya Hamka dan beberapa tokoh di sini dan juga Buya Hamka pernah dapat doktor dari Al-Azhar. Setelah itu enggak. Al-Azhar mengeluarkan fatwa bahwa termasuk Darul Ifta, jadi dua institusi yang berlainan. Darul Ifta itu MUI-nya, tapi MUI-nya resmi, ada legitimasi dari negara. Kalau MUI itu perkumpulan organisasi Islam, hanya mengadvise, menyarankan hukum, tidak kemudian memaksakan. Itu kelemahan MUI gitu ya. Tapi kalau Darul Ifta, mereka punya energi kuat di situ. Apa kata mereka? Ada kesepakatan bahwa mengucapkan selamat Natal bukan bab akidah. Ini fatwa ulama Mesir.
bukan bab akidah. Kaget nggak? Ulama. Tapi aneh, kawan-kawan pulang dari Al-Azhar mengecen selamat hari raya Natal haram. Berarti kuliah di Azhar tapi kiblatnya ke Saudi. Guru ambo Syekh Ali Mustafa Yaqub S1, S2 di Saudi, S3 di India. Beliaulah yang kemudian mengeluarkan fatwa mengucapkan selamat Natal itu haram. Guru ambo. Alasannya apa? Karena mengucapkan selamat Natal sama dengan mengatakan selamat lahirnya Tuhan bernama Isa. Berarti masuk ke bab akidah. Wajar karena Saudi menganggap selamat Natal itu bagian dari akidah haram. Haram. Maka kita tanya, kalau ada orang mengucapkan selamat Natal, niatnya apa? Mengucapkan selamat hari lahirnya Isa bin Maryam atau Isa anak Allah. Kalau bin Maryam dia tidak musyrik, tidak juga kafir, tidak juga haram. Tapi kalau Ibnullah dia musyrik, dia kafir, ulang syahadat. Paham di situ? Nah, kalau ambo bukan presiden, bukan lo menteri, bukan lo direktur, tidak ada hajat mengucapkan selamat Natal. Di Mesir tanya ke Tamatan Azhar, itu Syekhul Azhar datang ke gereja mengucapkan selamat Natal. Itu Syekhul Azhar ahli akidah, paling faham akidah Ahlus Sunnah. Syekhul Azhar salah satunya, Syekh Ahmad Thayyib datang. Syekh-syekh sebelumnya datang, tidak ada masalah. Dari generasi. Kecek kawan, Kristen sana beda di sini. Yang beda cuma tanggalnya, keyakinannya kan sama. Kalau di Mesir itu kan tanggal 6 atau tanggal 7 gitu. Jadi Kristen sana bukan tanggal 25, tapi kan aneh. Masehi itu kan kelahiran Nabi Isa. Seharusnya tanggal 1 dong. Tapi sudah urusan mereka lah. Kita nggak mau ngurusin agama orang. Lakum dinukum waliyadin. Kita di agama kita saya baca kak lo aja orang Kristen. Tidak usah. Jadi bagi para umat Islam, jangan mengerdilkan otakmu yang besar itu. Ya, otak kita terlalu besar untuk hanya menerima satu fatwa. Dan perlu ditegaskan bahwa fatwa ciptaan makhluk bukan dari Nabi, tapi dari ulama. Boleh salah, boleh berubah, boleh diperbaiki. Jadi kalau orang berbeda dalam fatwa, jangan seperti kawan kita, dicetaknya kadang-kadang spanduk menganut 3 agama sekaligus. Kalau ingin melarang orang untuk tahun baru, lakukan seperti Buya. Santri baru boleh pulang tanggal 2. Tanpa perlu berkalam aneh-aneh. Kecek kawan, pakai trompet mirip dengan apa? Yahudi. Pakai apa? Kembang api mirip dengan Majusi. Jadi yang main kembang api, main lilin, itu kalian lah jadi Majusi itu. Apa lagi? Islam jelek. Nah, jadi kecek kawan itu ilmu yang tinggi tapi didapat dalam WhatsApp, dicetak jadi kawan. Padahal ilmu akidah itu tidak didapat lewat WhatsApp, tapi semangat beragama tinggi. Inilah bahaya, giroh tinggi, ilmu kurang tinggi. Akhirnya semangat mengalahi kewarasan. Dikirimlah, dibuatlah spanduk-spanduk. Lucu itu, lucu. Bagi ambo lucu. Mau kalau cari, ya Allah. Padahal cadie, utaknya keceknya cadie. Kalau ingin melarang orang, buat acara alternatif. Di Prancis, di Jerman, orang itu mengadakan tahun baru. Itu bukan memperingati Nabi Isa. Merry Christmas itu mereka cuma tradisi, bentuk tradisi aja. Karena mereka sudah meninggalkan gereja sudah lama. Gak ada urusan dengan akidah mereka itu. Dan ya, banyaklah kritik itu kan aneh. Nabi Isa itu lahirnya bukan di negeri
yang ada cemaranya, tapi semua perayaan ini bicara cemara. Tapi ya sudah, itu dalam bab ilmu hermeneutik dibenarkan. Kalau tidak paham hermeneutik, kita uskut aja. Ya, Buya Aldom itu pakar hermeneutik, pakar ilmu tafsir. Ya, selamat sesat Buya. Ya. Jadi kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, kalau kita tidak ada hajat, kita tidak perlu mengucapkan selamat Natal. Ya. Buya Hamka kata anaknya Arifin itu mengucapkan selamat, tapi tidak menyebut selamat Natal. Cuma mengucapkan selamat. Ya. Saya pun juga tidak mengucapkan selamat Natal. Gak ada masalah. Tapi kalau antum imam besar Istiqlal, itu agak berat tuh. Karena di Istiqlal itu ada lorong khusus antara Istiqlal dan katedral. Ya, mereka kalau udah begini telepon-teleponan, ya, agak berat. Bahkan jadi imam besar Istiqlal ya. Buat alam sajik surang agih namo Istiqlal. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah lain waktu kita buat daurah-daurah kitab ya, insyaallah. Ini pun datangnya kita diam-diam karena memang niatnya mau ziarah sebenarnya. Dan alhamdulillah kiranya saudara kita banyak, bertambah saudara di Serambi Mekah ya. Terima kasih sudah menyambut kami. Setelah ini mohon izin, mohon pamit untuk ziarah ke para masyayikh ya. Semoga Islam kembali bangkit di tanah Minang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.